Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan kita pada pertemuan kelima dengan materi pembagian kerja atau job distribution dan struktur organisasi. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi ini sebetulnya menjadi lanjutan dari materi sebelumnya, ya, yaitu salah satu fungsi dari manajemen organizing, ya, mengorganisasi sebuah organisasi. Untuk definisi dari organisasi dan pengorganisasian, ya, pengertian dari organisasi dan organizing, Anda nanti bisa membaca sendiri, ya. Yang intinya bahwa mengorganisasi atau organizing itu ya mengelola hubungan interaksi dari masing-masing bagian yang ada di organisasi tersebut sehingga ya mampu menuju atau mampu mencapai tujuan organisasi yang akan dijadikan sebagai goal of organization yang ditetapkan dalam perencanaan organisasi. Baik, kita lanjutkan. Ada dua fungsi utama dalam mengorganisasi, yaitu satu job distribution atau pembagian kerja, dan yang kedua struktur organisasi. Jadi dalam mengorganisasi itu ada dua item dasar yang kita lakukan, yaitu pembagian kerja dan struktur organisasi. Pembagian kerja itu mencakup jenis-jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi dan siapa yang berwenang menanganinya. Jadi nanti pembagian kerja ini ada dua item, yaitu departementasi dan job deskripsi. Pekerjaannya apa saja, siapa saja yang melakukan. Lah proses interaksi antar bagian atau antar pelaku dalam tugas-tugas itu dijelaskan dalam struktur organisasi yang memuat mekanisme atau memuat rincian interaksi dari masing-masing bagian, apakah bersifat instruktif, ya, dengan garis perintah, ya, atau hanya bersifat konfirmatif atau koordinatif dengan garis putus-putus, biasanya digambarkan dalam bagian organisasi seperti itu. Lah pembagian kerja dan struktur organisasi itu dilakukan dengan prinsip-prinsip ini, ya. Departementasinya atau pembagian kerjanya jelas, bagian organisasinya formal, ada rantai perintah dan kesatuan perintah, ada tingkat-tingkatan hierarki yang jelas, ya. Ada saluran komunikasi, ya, yang jelas. Ya, karena sebuah organisasi itu anggotanya banyak, ya harus ada saluran komunikasinya. Ya, misalkan kita di kelas ini juga butuh saluran komunikasi, ya, melalui WA group, melalui papan pengumuman, misalkan, melalui apalah, harus ada saluran komunikasi. Penggunaan komite, artinya penggunaan komite itu ya nanti akan dijelaskan, ya, di slide berikutnya, ya. Tentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Nah, ini ada rinciannya seperti ini, ya. Nah, dalam hal departementalisasi, pembagian kerja jelas itu maksudnya, ya, jenis pekerjaannya itu apa saja, dibebankan kepada siapa, ya, itu harus jelas, ya. Kemudian dalam hal rantai perintah dan tingkatan hierarki, itu bahwasanya dalam sebuah organisasi itu harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan, sampai pekerja di tingkat yang paling bawah, sehingga tidak terjadi overlap atau tidak terjadi kekosongan tugas, karena memang dalam hierarkinya tidak ada garis atau bagan yang menggambarkan tentang kewenangan sebuah tugas, ya. Saluran komunikasi itu berupa, ya, sarana yang digunakan untuk saling berkomunikasi, ya, oleh seluruh anggota organisasi. Jadi antara karyawan, ya, kemudian
kemudian tingkat manajer lini yang ada di atasnya sampai top manajer itu ada sarana berkomunikasinya. Ya, sarana komunikasinya. Ya, kalau dalam perusahaan tentu ada sistem informasi yang diberlakukan ya. Itu untuk mengatur bagaimana masing-masing anggota itu bisa berkomunikasi. Kemudian penggunaan komite itu bentuk organisasinya apakah lembaga, apakah badan, apakah organisasi, apakah berupa asosiasi atau hanya panitia itu. Karena bentuk lembaga itu nanti akan berimplikasi akan berkonsekuensi pada ya mungkin legalitas usahanya, legalitas organisasinya, kemudian karakter organisasinya dan sebagainya. Makanya bentuknya organisasi itu jelas ya. Nah, rentang manajemen artinya bahwa setiap tingkatan atau setiap hierarki yang ada pada sebuah perusahaan itu memiliki batas rasional ya atas personal yang ia tangani. Misal seorang mandor atau seorang supervisor, dia melakukan kontrol pengawasan kepada pekerja, itu juga ada batas maksimal yang ia tangani ya. Itu harus ada rentang batas maksimal pekerjaan di tangan itu harus ada ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa salah satu fungsi organizing itu langkah-langkah yang harus dilakukan ya, itu membuat departementasi atau membuat bidang-bidang tugas yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Maka seorang manajer itu harus memahami betul ya, ketika dia mempunyai sebuah perusahaan atau sebuah organisasi bisnis ya, itu pekerjaan apa saja yang dilakukan itu harus paham ya. Contoh Anda mengelola kafe misalkan, maka seorang pengelola harus paham betul mengelola kafe itu pekerjaannya dilakukan apa saja, mulai dari menyiapkan tempat ya, menyiapkan menu, menyiapkan pembukuan, menyiapkan promosi, itu namanya jenis-jenis pekerjaan. Nah, menetapkan departementasi itu ada dua cara untuk mengelompokkan jenis-jenis pekerjaannya. Bisa dengan cara fungsional, bisa dengan cara divisional. Kalau dengan cara fungsional itu menetapkan jenis pekerjaan berdasarkan fungsinya, fungsi-fungsi yang sama. Kalau penetapan divisional ini biasanya berdasarkan jenis produknya, jenis wilayahnya, jenis pelanggannya, atau jenis proses dan peralatan. Ya. Nah, ini salah satu contoh departementalisasi berdasarkan fungsi ya. Bagainya digambarkan seperti ini. Dikelompokkan fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi pemasaran ya, fungsi personalia ya. Pengelompokan departemen seperti ini berdasarkan fungsinya. Nah, kalau dibagi seperti ini berdasarkan divisi atau departementalisasi berdasarkan divisional. Nah, pembagian berdasarkan produk. Misalnya ada perusahaan dia mempunyai beberapa macam produk, ada produk susu, sabun mandi, pasta gigi ya. Di pengelompokan berdasarkan produk seperti ini namanya departementalisasi berdasarkan divisional. Ya, tuh contoh pakai seperti ini ya. Di ada perusahaan dia produknya ada elektronik, kendaraan bermotor, diesel, perusahaan yang produknya berupa alat rumah tangga ya. Ya, walaupun nanti ketika departementalisasinya itu berdasarkan divisi, itu di dalam masing-masing divisi juga masih ada ya pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsional lagi. Jadi kadang-kadang bisa bercampur ya dalam departementalisasi yang menggunakan cara fungsional, juga kadang-kadang di dalamnya masih ada divisional yang berupa divisional, di dalamnya juga masih ada ya pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsional.
Ya, ini ada juga misalkan berdasarkan wilayah ya. Ini ya, pengelompokan departementalisasi yang berdasarkan wilayah seperti ini juga termasuk departementalisasi divisional. Ya, pertimbangan dalam menyusun departementalisasi ini ya, misalkan berdasarkan fungsi, berdasarkan produk, berdasarkan wilayah, berdasarkan langganan, berdasarkan proses atau peralatan yang digunakan, berdasarkan shift ya. Ini divisi 1 misalkan shift pagi, shift siang, shift sore ya. Berdasarkan pelayanan kelas, ada kelas bisnis, eksekutif, kelas umum. Berdasarkan alfanumeral, ini biasanya pelanggan yang dikelompokkan dengan nomor telepon tertentu ya, atau pengelompokan pasien dengan nomor tertentu kan. Pengelompokan proyek dan metrik ya, misalkan ini biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan konstruksi atau perusahaan-perusahaan ekstraktif ya, pertambangan ya. Dia mengelompokkan departemennya ya berdasarkan matrik ya, berdasarkan pembagian-pembagian grafik ya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing departementasi yang dilakukan dengan cara fungsional atau divisional, nanti bisa dibaca sendiri ya. Antara lain ini untuk kelebihan struktur berdasarkan fungsional ya. Ini akan mendorong keahlian dan spesifikasi masing-masing karyawan, karena dia melakukan fungsi tugas ya, dalam sebuah departemen yang mapan, yang stabil, yang terus menerus ya. Sehingga nanti spesifikasinya akan terus meningkat ya, skillnya akan terus meningkat ya. Jadi antara lain keuntungannya itu ya. Kemudian ada juga kekurangannya ya. Ini antara lain, kalau departemen itu berdasarkan fungsi ya, itu suatu saat akan terjadi konflik antar fungsi-fungsi yang lain, karena setiap departemen yang berdasarkan fungsi itu kadang-kadang kan faktor kesulitan, tingkatan kesulitan, tingkat urgensi dari masing-masing departemen itu kan berbeda, maka kadang-kadang menjadikan ya iri atau menjadikan ya jealous ya. Tapi ini solusinya sebetulnya mudah. Solusinya ya manajer itu harus melakukan mungkin mutasi atau rolling ya. Di setiap departemen itu diadakan rolling supaya apa? Supaya terjadi pemerataan tugas berdasarkan fungsi. Semua ikut merasakan tugas fungsi yang sama. Nah, kalau misalkan tidak pernah ada rolling, nanti bisa terjadi semacam itu, konflik antar fungsi-fungsi yang lain. Kemudian untuk struktur yang menggunakan pendekatan divisional itu kelebihannya ya ada juga ya. Misalkan struktur yang menggunakan pendekatan divisional itu biasanya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Contoh misalkan sebuah perusahaan itu dia membagi hierarkinya atau bagian-bagiannya berdasarkan divisi. Misalkan ada divisi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Maka masing-masing manajer cabang atau branch manager itu dia akan terus beradaptasi dengan fenomena yang ada di lingkungan organisasinya, sehingga ya, lebih cepat merespon, lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat memberikan solusi, karena memang ya divisinya itu sesuai dengan wilayah ya. Maka apapun yang terjadi wilayah itu dia harus merespon dan langsung melakukan eksekusi sebagai tindak lanjut dari respon tersebut ya. Kelemahannya ya ini biasanya kalau berbentuk divisional itu terjadi duplikasi sumber daya dan efisiensi peralatan maupun pembiayaannya itu kurang. Misal dari sebuah perusahaan ya, karena dia melakukan berupa pembagian struktur yang berdasarkan
divisional, itu kadang-kadang di setiap divisi ada fungsi yang sama. Di Jawa Tengah ada fungsi, misalkan fungsi mekanik, di Jawa Barat juga sama ada fungsi mekanik ya. Di Jawa Timur juga ada departemen mekanik yang memungkinkan ya terjadi ya penyediaan peralatan atau penyediaan sumber daya yang sama ya, sehingga terjadi pemborosan pembiayaan misalkan. Beda dengan pembagiannya misalkan berdasarkan fungsional, pokoknya divisi departemen di bidang mekanik ya dia mengurus semuanya ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya satu itu, sehingga terjadi penghematan sumber daya dan peralatan. Tapi kalau divisi ya setiap daerah sudah masih ada masing-masing departemen mekanik, sehingga terjadi ya, pemborosan sumber daya dan peralatan. Ya maka langkah seorang manajer ya dia nanti menentukan apakah harus berbentuk struktur berdasarkan fungsional atau divisional yang melihat efisien atau efektifnya sebuah struktur ya. Ada beberapa strategi atau ada 12 strategi yang dinyatakan oleh Sutarto ya. Ada 12 strategi bagaimana cara kita melakukan pembagian kerja dan menyusun struktur organisasi. Satu, ini ada rincian yang jelas. Dua, setiap pejabat sampai karyawan ini harus memahami ya, rincian tugas yang dia lakukan. Maka idealnya sebuah perusahaan itu di setiap departemen atau di setiap bagian itu mempunyai SOP atau standar operasional prosedur yang jelas. Kemudian ada pembebanan kerja yang rasional, jangan sampai pekerjaan itu overload ya. Ada pembagian kerja yang linier atau yang korelasinya sama. Jangan ada tugas yang sama sekali tidak linier. Masa pimpinan atau kepala bagian mekanik merangkap kepala bagian pemasaran, ini tugasnya tidak linier, susah nanti dia akan dalam mengkoordinir tugas-tugas susah. Kalau ada tugas tambahan minimal yang linier yang jenisnya bisa. Kemudian beban kerjanya itu ya jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti ada yang overload, ada yang menganggur ya. Maka beban kerja masing-masing karyawan itu harus diukur sesuai kemampuan karyawan tersebut. Kemudian pembagian kerja itu harus objektif ya. Kalau pembagian kerja itu berdasarkan subjektivitas karena pertemanan, hubungan keluarga ya, apalagi ada unsur subjektivitas yang lain, nanti nggak bagus itu dalam sebuah lingkungan kerja, nggak bagus ya, subjektif ya. Ya nanti yang lain juga bisa dibaca sendiri ya. Ya termasuk ini yang paling penting nih, setiap tugas atau pekerjaan di depan kita harus ada indikator pengukur kerja. Jadi kerjanya itu sudah maksimal atau belum, itu harus ada indikator pengukur kerjanya. Kalau memang perusahaannya tuh memang perusahaan yang produknya itu fisik ya, itu mungkin jelas ya indikator kerjanya ya dari jumlah produk ya. Kalau perusahaannya jasa ya harus diukur ya. Mungkin diukur dengan cara berapa intensitas yang dilayani, bagaimana kepuasan customer ya, bagaimana dampak dari layanan yang ia lakukan ini harus ada indikator kerja ya. Nah, ini hambatan-hambatan dalam pembagian kerja ini nanti bisa dibaca ya. Nah, intinya ya kalau seorang manajer ya akan bekerja, dia harus bisa mencari solusi bagaimana ketika terjadi hambatan dalam pembagian kerja. Nah, salah satu hambatannya budaya kerjanya rendah. Kalau sebuah perusahaan kok budaya kerjanya rendah ya sulit. Seorang manajer itu akan membebankan tugas kepada mereka. Maka harus ada ya sebuah strategi bagaimana agar terjadi sebuah
budaya kerja yang bagus ya, disiplinnya bagus, motivasinya bagus, loyalitasnya bagus ya. Tentu dengan cara ya yang banyak ini ya. Tentunya kompensasinya juga harus ditingkatkan, gajinya naik ya. Kemudian perilaku dari manajernya juga harus memberikan teladan ya, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan pada struktur organisasi. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa setelah jenis pekerjaannya ditentukan, dibuat departmentalization, siapa yang berwenang melakukan tugas juga sudah dijelaskan. Ya, sebenarnya harus ada mekanisme interaksi hubungan kerja dari masing-masing bagian tersebut. Ya, bentuknya macam-macam ya. Bisa berbentuk horizontal, lingkaran, piramid dan sebagainya. Nanti bisa jelas sendiri. Yang intinya masing-masing bagian dan struktur organisasi ini ya, ini mempertimbangkan ini strateginya, teknologinya, anggota karyawannya, ukuran organisasinya. Ya. Artinya kalau memang anggota organisasi banyak, ya mungkin butuh struktur organisasi, bahkan organisasi yang kompleks. Ya, demikian pula jika organisasinya itu besar, ya butuh bahkan organisasi yang kompleks. Tapi kalau kecil sedikit ya kita buat yang sesederhana mungkin. Ya saya kira cukup ini ya materinya, nanti selanjutnya bisa diperdalam sendiri ya. Anda baca sendiri ya. Kalau ada komentar Anda bisa menyampaikan pertanyaan lewat media yang kita sediakan ya, bisa lewat Google Classroom atau lewat WA Group. Baik, mari kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.